Sampurasun, bertemu lagi dengan Bang Aus di video yang berikutnya. Ini video baru Bang Aus, itu camping, ada aktivitas survivalnya. Ini jelas berbeda dan penampilan Bang Aus juga berbeda, ya kan? Perlu diketahui, ini Bang Aus milih lokasinya di gunung yang istilahnya masih lebat, terus ada danaunya. Nah, jadi ini Bang Aus nih begitu nyampe di lokasi langsung pasang playsheetnya ya, dengan metode ya sederhana, yang penting teduh dan aman dari angin, aman dari hujan. Tapi menurut Bang Aus untuk hari ini cerah sekali ya, tidak ada indikasi seperti ada hujan atau cuaca buruk lainnya. Nah, ini kurang lebih seperti itu ya. Dan ini Bang Aus menggunakan playsheet yang ukurannya 3x4 ya, yang biasa Bang Aus gunakan di video-video sebelumnya. Nah, ini proses pemasangan, karena kenapa Bang Aus selalu memakai playsheet ya, karena menurut Bang Aus playsheet itu bisa digunakan di berbagai macam lokasi ya, situasi, dan pemasangannya istilahnya bisa merubah-rubah bentuk yang sesuai diinginkan sama kita. Jadi menurut Bang Aus kalau playsheet itu mungkin ya tidak membosankan lah, karena kita bisa belajar memasang playsheet itu dengan berbagai macam bentuk ya. Nah, ini proses ini ya rumit sih, enggak, cuman prosesnya ya agak gimana gitu ya, kita selalu melihat yang apa namanya istilahnya melihat bentuk-bentuk yang proses pengerjaannya itu, pemasangannya itu ya, kadang kita ada kesulitan juga, jadi langsung dari proses pengerjaannya itu sambil mikir juga gitu ya, ini harusnya gimana, ini posisi begini begitu, lokasinya begini atau begitu ya. Itu kita nggak bisa belajar dari sebelum nyampe ke lokasi terus kita langsung aku pengen masang playsheet dengan seperti apa gitu, nggak bisa, karena lokasi itu tidak bisa diprediksi dari awal gitu. Jadi intinya pemasangan playsheet ini, bentuk yang kita inginkan itu ya tetap harus disesuaikan dengan tempat dan lokasinya. Oke. Iya, Korea. Ini Mang Awas ngaso dulu ya, sambil ngemil cemilan yang sengaja dibawa dari rumah nih ya, sambil memandang pemandangan ya. Di depannya itu ada danau tuh. Jadi danau ini danau yang terbentuk sendiri ya, bukan danau buatan ya. Jadi air dari sekitaran gunung tersebut nampung di sini gitu. Nah, ini ya perlu diketahui, dari danau ini ya ke sebelah kanan. Nah, dari danau ini tuh ke sebelah kanannya tuh, terus kalau kita jalan ke sana itu terdapat apa namanya sungai ya, sungai yang airnya itu besar sekali ya. Nah, ini lokasi ini ya, ini yang mau tembus ke wilayah Ciwidey ya. Ini lokasi masih lokasi Gunung Halu, Cililin, Bandung Barat. Nah,
ini jalan ini ya yang ke sebelah kanan itu tembusnya ke daerah Ciwidey ya, Bandung Selatan kalau nggak salah. Nah sekarang nih Baraya Mang Aus pengen ngopi dulu ya. Nih mulai proses untuk masak air ya. Nah ini Mang Aus menggunakan eh, kompor yang sederhana ya, yang bahan bakarnya itu sengaja Mang Aus ini bawa bahan bakarnya pakai spiritus. Sebenarnya ini bahan bakarnya pakai minyak tanah bisa. Sebelumnya juga Mang Aus pakainya minyak tanah nih untuk kompor ini nih. Nah, ini Stapfire ya namanya ya, kalau untuk di luar ya, bahasa luarnya. Nah, ini bedanya ya pakai bahan bakar spiritus sama minyak tanah itu ya. Kalau misalnya ada baraya yang memiliki kompor ini ya, pasti sama lah, apa namanya, eh, bahan bakarnya itu ya bisa digunakan dengan bahan bakar yang berbeda. Nah, tapi menurut Mang Aos nih ya, bedanya spiritus sama minyak tanah ya kalau kita gunakan di kompor ini ya, itu kalau kita pakai minyak tanah, eh kita masak air itu matangnya agak lama. Nah, sampai mendidihnya itu lama gitu. Nah, itu ke satu ya minusnya kalau pakai bahan bakar minyak tanah ya. Terus yang kedua, itu bahan bakar minyak tanah kalau pakai kompor ini itu nanti eh apa namanya, ke tekonya itu ya, ke tempat itu hitam. Nah, ada hitam, jadi hitam mehongnya gitu. Terus setelah selesai kita matikan itu apinya, itu kompornya eh, proses dari panas itu kan panas ya dari bekas. Nah, proses panasnya itu sampai ke adem menjadi kembali lagi dingin gitu ya. Itu lama gitu. Nah, berbeda dengan spiritus Kak. Kalau spiritus itu dia tidak meninggalkan hitam di apa di panci untuk masak airnya gitu ya. Dan proses dari kompornya panas setelah dipakai itu sampai dingin. Itu cepat sekali dinginnya gitu. Nah, jadi plus minus dari bahan bakar tersebut ya Mang Aus jadi tahu itu karena eh Mang Aus makainya lama gitu dari awal tuh, eh, apa namanya, dari awal beli gitu ya sampai sekarang itu udah Mang Aus coba dengan berbagai macam bahan bakar, yaitu dari mulai minyak tanah sampai sekarang spiritus, jadi tahu plus minusnya bahan bakar tersebut. Nah ini yang ini adalah sekarang Mang Aus lagi buat apa namanya, api unggun ya. Karena ini sangat penting kalau kita ada di hutan, di gunung, atau di mana, kalau kita sendirian apalagi ya, ngecamp itu ini penting. Pentingnya apa? Kalau kita kalau kita bakar kayu itu wajib ya. Kenapa wajibnya? Ini agar kita terhindar dari satu, dari binatang buas ya. Itu binatang buas tidak akan berani mendekati kita yang berada di lokasi tersebut, karena eh, api unggun itu ya eh, membuat istilahnya takutlah binatang buas yang ada di sekitaran camping kita. Nah, terus eh, kedua gitu, kenapa api unggun ini penting? Karena untuk terhindar ya dari nyamuk atau lalat apa ya. Dan lokasi di sekitaran api unggun ini, kalau lokasi tersebut dingin, itu tidak akan terlalu dingin gitu, masih ada hawa-hawa hangatnya gitu ya. Nah, eh, ini Maos ya sebenarnya ngerjain playset, masang playset tersebut belum selesai sebenarnya mah ya, tapi sengaja ya eh, mengawas. Nah ini kalau dilihat dari arah belakang playset tersebut ya, nah ini apa namanya, belakangnya tertutup, di depannya, nah ini yang di depannya ini tidak tertutup. Tapi kalau kita pemasangan begini nih, terus nanti waktunya kita mau tidur gitu ya, ini tinggal diturunin aja, dilepasin ini playset yang ujung di depannya ini tinggal talinya tinggal dilepas, terus ditaruh di bawah ya, eh, pakai pasak seperti yang dilihat dari belakang tadi. Nah, jadi ketutup semua, dan itu kita akan terhindar dari angin dan cuaca buruk lainnya gitu ya. Ini akan untuk kenyamanan saat kita tidur gitu. Nah, ini
Mengaos hanya bawa ya apa itu ini namanya kenur ya, benang kenur untuk mancing ya. Tuh beserta bawa beserta kailnya tuh, Mengaos bawa kail ada dua kail ya. Ya ini ya sekitar ukurannya 8 apa 10 ya. Kalau di orang yang suka mancing mah. Nah, ini karena Mengaos nggak bawa joran ya, nggak seperti di video-video yang sebelumnya selalu bawa joran, tapi sekarang Mengaos nggak bawa joran nih. Karena sebelumnya Mengaos pernah nonton ya, eh, orang yang ngecamp yang orang luar itu metodenya sederhana dengan sebagian besarnya menggunakan bahan dari hutan sekitar camping kita gitu. Nah ini Mengaos ngikutin ya, mencoba setelah menonton video ya, siapa tuh ya namanya ya, orang luar pokoknya. Nah setelah mengikuti video, menonton video yang orang itu, terus Mengaos dipraktekin ya di campingnya Mengaos. Tapi tidak semerta menjeplak ya, karena di sini Mengaos dari mulai proses pembuatannya sampai eksekusinya itu, sampai menggunakannya, mencoba untuk menggunakannya itu banyak yang berbeda gitu dari orang tersebut ya. Tapi ini edukasi yang dipakai sama Mengaos. Nah, baru diketahui baraya ya, setiap Mengaos ya membuat video ngecamp, bushcraft gitu ya, di hutan, di gunung, di manapun di itu, setiap Mengaos ngecamp itu, bikin video itu, Mengaos selalu pengen aktivitasnya itu eh, menurut Mengaos sendiri ya. Jadi aktivitasnya itu eh, tidak harus ngikutin orang lain yang istilahnya sama gitu ya, suka ngecamp gitu. Tapi yang diambil itu adalah edukasinya gitu. Jadi memancing pikiran kita untuk membuka lebar ya, mencari inspirasi bagaimana caranya kita membuat sesuatu, mengerjakan sesuatu aktivitas di gunung tersebut dengan cara kita sendiri gitu. Nah, nilai-nilai edukasi saat muda itu kan jadi istilahnya dari, jadi ada eh, apa namanya, studi banding lah ya. Nah ini bahan ini nih, ini botol bekas air mineral ini yang sama seperti digunakan oleh orang yang pernah Mangos tonton itu ya. Nah kebetulan Mangos ini nemu nih di jalan, Mangos diambil. Nah jadi ini dipotong ulunya, terus nah ini dilobangin ya untuk kenur kailnya ya. Ini pemasangan kailnya dua ya, kiri kanan. Nah ini ya, ini proses pembolongan untuk apa, lubang kenurnya ya. Kalau kailnya di luar. Nah jadi di dalam botol ini ya, itu nanti Mengaos diikatkan ke istilahnya kayu ya yang seukuran sapu lidi lah ya, agar si knurnya itu nggak lepas, nggak jauh dari situ. Nah isinya nanti itu ya, itu semacam batu untuk apa istilahnya beban, agar eh, tidak kemana-mana gitu ya. Itu fungsinya. Yang kedua fungsinya saat umpan Mengaos di kayu itu dimakan sama ikan ya, itu akan bunyi gitu, kloprak 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 gitu, kedengaran gitu bunyi gitu. Itu karena apa, pengaruh batu di atas tersebut. Jadi ini tetap dalam posisi nanti di air itu ngegantung ya, karena nanti itu jorannya itu, yang jadi jorannya itu ya, itu apa, diikat pakai tali yang nyambung ke sini dalam kondisi tergantung gitu. Jadi nggak tenggelam langsung ke dalam air ya, yang tenggelam mah cuman kail yang ada umpannya aja gitu. Nah ini proses pembuatan eh, joran ya. Nah, ini Mengaos di sini ada di sekitar ini tuh ada apa? Ada pohon kopi eh, robusta ya, kopi robusta kampung ya. Itu Mama sama Mengaos itu ditebang yang ukuran ya, yang segede joran lah, yang secukupnya itu, panjangnya itu sekitar 2 meteran lah. Nah, yang penting dia kuat. Biasanya sih kalau kita ngambil kayu dari eh,
pohon kopi itu ya, robusta itu kan tinggi-tinggi kalau robusta mah ya. Itu kalau bahan kayu kopi itu kuat, dia nggak patah dia. Jadi kalaupun misalnya apa, ada indikasi patah, nggak langsung patah gitu. Jadi dia pecah dulu gitu. Sama seperti kita menggunakan bambu ya. Bambu itu tidak akan langsung patah kalau kita kena bebannya tuh. Jadi belah dulu, pecah dulu gitu. Nah, ini sekitar ada 2 meter nih. Memang awas. Nah, ini proses apa, pembersihan ya. Yang karena yang diambil hanya batangnya saja, itu digunakan untuk joran ya. Nah, yang menarik adalah mengawas umpannya itu ya, pakai apa namanya, cemilan kentang yang tadi sama Mang Aus dimakan tuh, yang sambil duduk di batu ngelihat pemandangan danau tersebut. Ya, lentur kan. Nah, ya lumayan lah ya. Nah, di depan Mang Aus ini, Mang Aus bawa tali ya. Ini tali yang ukuran 0,5 lah ya. Eh, nah ini bahaya nih, Hak. Cemilan kentang yang Mang Aus buat umpan itu ya. Ini kentang yang tadi Mang Aus makan itu ya. Ini, nah ini dihalusin terus dikasih air dikit ya, agar kentang ini kan bentuknya keripik, kayak keripik gitu ya. Nah, ini tuh jadi apa namanya, lengket ya. Jadi biar nggak lepas dari kail. Nah, ini mulai proses pemasangan umpan di kail ya. Oh iya, Bara ya. Ini tadi yang joran yang dari bahan batang kopi itu ya, untuk ukuran 2 meter itu metode kegunaannya itu seperti ini ya, apa namanya, joran joran pegeg ya. Kalau yang tukang mancing itu tahu lah ya pegeg gitu kayak apa. Jadi nanti ini talinya itu ya, itu diikatkan ke eh, joran tersebut di ujungnya ya, di ujung jorannya ya, kayak pegeg gitu lah. Jadi ini tuh ya, ada 2 kail, ada 2 umpan juga kan ya. Nah, sekarang dalam botolnya itu nanti diisi batu ya. Nah tuh kan ya, diikatkan tali yang dari botol itu disambungkan ke joran dari batang kopi itu, ini di ujungnya ya. Jadi nanti prosesnya posisi ngegantung ya. Tuh kan, mau ngawas diisi batu. Nah, ya. Jadi fungsinya bukan untuk membebani aja, tapi untuk biar bunyi ya ketika di itu. Jadi, nah ini eh, tali ini bisa dinaikkan, bisa diturunkan sesuai dengan eh, kedalaman air tersebut ya. Untuk menyetel umpannya harus dengan posisi nanti tenggelamnya itu seukuran gimana gitu ya. Nah, ini
mulai ya untuk mancing tuh kan ya. Nah jadi joran ini tidak diturunkan napak ke air ya. Kalau PG kan itu biasanya kan eh, digeletakin gitu aja. Nah ini enggak, mengaus ini gantung ya. Nah ini udah pas ya setelah begini. Nah ya baraya nih mengawas lagi santai ya sambil ngopi. eh oh iya tuh kedengaran. Ayo mengawas. Oh iya bener tuh ikan. Oh iya. Ah ikannya itu jair ya, jair ya, nila ya. Itu Mas apa boleh ya? Kenapa Mas itu sangat senang kalau berada di gunung, di dalam hutan gitu ya. Itu sangat nikmat sekali ya untuk pengawas ya. Anginnya itu segar gitu ya, sejuk ya. Jadi tidak ada kontaminasi seperti kita tinggal di perkotaan ya. Tidak ada kontaminasi udara ya, apa namanya istilahnya, polusi ya, tidak ada polusi, jadi enak udaranya itu murni gitu ya. Terus adem ya, dan di hutan itu hanya mendengarkan ya gemuruh air, suara burung ya, suara binatang lain ya seperti jangkrik. Lebih nikmat dan tidak membosankan gitu, dan itu otomatis jiwa kita itu sangat tenang gitu ya. Tidak pikiran kita itu adem gitu, mudah sekali gitu ya dalam pikiran itu masuk inspirasi-inspirasi yang ya bermanfaat untuk hidupnya, untuk hidup kita lah ya, itu menurut mengawas ya. Nah ini mengawas ini proses dapat 3 ya ikannya ya. Ini mudah sekali ya mancingnya di danau ini, karena kebetulan danau ini jarang orang yang mancing di sini ya, karena lokasinya jauh dari pemukiman, ini benar-benar gunung gitu ya. Ini mengawas mau dibakar ya, tapi metode pembakaran ya ini ikannya dibelah ya. Jadi dibelahnya itu dari punggungnya ya. Nah pada umumnya kan kalau kita membersihin ikan untuk dimasak ya, itu kan biasanya di eh, sobekinya itu di sebelah perutnya ya, untuk mengeluarin dalaman ikan tersebut. Nah ini mah mengawas metodenya dibelahnya itu dari punggungnya ya, dari punggung ikannya dibelah gitu. Jadi setahu mengawas ya proses pembakaran begini tuh eh, pengennya itu apa namanya, durinya itu kelihatan ya. Jadi kita bisa milah daging yang berduri, bisa kita pisahin nanti kalau setelah matang ya, jadi kita makannya itu ya enak lah, aman gitu ya. Dan nah Raya, nanti ini ditaruh di atas baranya itu eh, renggang ya, jauh ya, lebih ketinggian ikannya itu. Nah ini nih ketinggian ikan untuk naruh ikannya itu dari baranya itu sekitar 20 cm lah ya, 20 atau ya 30 sentian lah. Nah ini jadi Mang Aus pengennya ini ikannya kebakarnya itu istilahnya diganggang gitu ya. Jadi prosesnya itu memang matangnya itu lama gitu. Nggak seperti langsung kita taruh di
atas baranya tersebut gitu, dekat dengan baranya gitu ya. Kalau dekat dengan baranya itu kan bisa ya matangnya memang cepat gitu, seperti terpaksa gitu. Dan tapi itu kerasa itu ada rasa pahitnya karena ada yang istilahnya angus gitu ya. Udah gitu juga kadang ada dagingnya yang masih merah, artinya cairan yang di dalam daging eh, ikan tersebut, eh, seperti darahnya itu nggak merata gitu, eh, nggak jatuh atau nggak habis merata gitu, dan itu amisnya itu suka cium tajam. Nah, dengan metode ini nih, harus gunakan metode ini jadi matangnya itu rasa dagingnya itu lebih gurih gitu, padahal cuma pakai bumbu yang sederhana saja ya. Itu garam, itu bahan dasar garam itu sudah pasti kita pakai. Nah, seperti ini juga pengawas cuman garam sama kecap aja gitu. Nah, ini prosesnya lama gitu, untuk matangnya ini lama gitu, tapi hasilnya lebih enak daripada ngebakarnya secara langsung di atas baranya atau di atas apinya gitu. Ya, saya ini ya, jadi metode begini nih ya, jangan takut ikan tersebut angus gitu. Nah, terus nanti istilahnya si bumbunya itu lebih meresap, lebih merata. Karena apa? Karena lambat, proses pematangannya lambat gitu. Jadi semuanya bekerja dengan istilahnya dengan baik gitu. Nah, ini ukuran segini nih, dari bara sampai ke ikannya itu kan ukuran sekitar 30 cm lah ya. Jadi hanya ada panas-panasnya hawanya saja gitu, hawa dari bara yang di bawahnya. Dan sengaja ini mengawas tidak dibuat apinya itu keluar besar. Kalaupun misalnya nanti ini ada apinya gitu ya, itu apinya tidak terlalu besar, tidak mengganggu ke istilahnya apa namanya, ke ikannya ya, atau tidak ngebakar eh, raknya ya. Ini kan sistemnya mau dipasang pakai rak ya, dengan kayu-kayu yang ada di sekitaran lingkungan tenda mengawas ya. Itu yang seukuran jari kelingking lah. Nah, jadi nggak kebakar, kayunya itu nggak kebakar gitu. Nah, ini dia nih Baraya nih. Ini mengawas lagi proses taburin garam ya ke ikan yang lagi dibakar. Ini mulai dari mengawas meletakkan ikan di atas arak ini ya, sampai saat ini, sampai mengawas taburin garam itu lama, apa jaraknya lama ya. Nah, ini mengawas baru naburin garamnya aja gitu. Nah, terus dibalik ya. Nah, jadi tuh kalau ini udah agak keras, ada apa gitu, namanya istilahnya udah nggak lembek sih ya ikannya ya, itu dibalikin itu gampang, nggak rapat ke eratnya juga gitu. Nah, ini sekitar jam setengah 7 malam ya, atau jam 18.30-an lah ya. Nah, ini sama Aos baru dikasih kecap ya, ya kecap saset yang ya banyak di warung lah, warung-warung ya. Ini cuman bawa kecap saset yang seukuran sekitar berapa mili ya, sekitar 30 graman lah ya. Nah, nah ini ikan sudah matang ya Baraya ya. Ini sudah siap disantap nih ikan ini. Nah, tapi sengaja Mang Aos dibiarkan aja dulu, karena nih jadi enaknya pakai rak gini ya, yang ukuran ketinggian 30 cm itu. Ini jangan takut angus ikannya ya. Ini sudah matang. Mang Aos sudah icipin ya sedikit ya. Wah, itu rasanya enak, gurih, dan amisnya udah nggak ada. Ini sengaja. Dan Mang Aos bawa beras ya, tapi Mang Aos nggak masak beras. Ini pengennya Mang Aos dimakannya itu digado aja gitu, cuman makan ikan aja gitu. Mantap ya Wada ya. Lain kali kalau misalnya ada Baraya yang pengen ngecamp sama Mang Aos sambil bakar ikan gini, dan pengen nyoba dengan cara metode pembakaran seperti ini, ya ayolah, gak apa-apa. Eh, Senang sekali mengawas kan kalau misalnya ada ya Baraya yang menginginkan itu. Nah, ini apinya ada kan ya, tapi tidak membakar raknya ya.
tidak, apalagi ngebakar ikannya tidak gitu ya. Ya Baraya, nah, ini alhamdulillah ya, Manaus lagi makan ikan tuh ya, karena ini hujannya gede, ini hujan ngedadak gitu, nggak ada tanda-tanda tadinya itu mendung atau terdengar geledek gitu ya, tidak ada tanda-tanda misalnya jatuh air gerimis dulu, enggak. Dan untungnya ini Mang Awas masak ikannya udah matang, ini lagi proses, lagi menikmati ikan ya. Nah, dan ini Mang Awas lagi ngerebus air buat bikin teh ya. Ini udah mulai matang ya. Ini, nah kelebihannya kita bawa kompor ya. Jadi kalau situasinya langsung berubah gitu ya, itu kan kayu bakar kan itu mati, tidak, kita tidak bisa nyalain, Mang Awas tidak bisa nyalain lagi kayu bakar ya karena pada basah semua. Dan akhirnya Mang Awas gunakan metode pakai kompor yang bahan bakarnya spiritus ya. Nah ini tendanya ini belum diturunkan ya, jadi teduh aja gitu, aman saat proses makan sambilnya apa masak air tuh aman gitu ya. Nah ini Mang Awas istilahnya mau istirahat ya, mau tidur ya. Ini waktu menunjukkan sekitar jam jam 22 ya, jam 23 ya kalau nggak salah ya. Ini Mengawas, ini tenda sudah tertutup, Mengawas sudah ada di dalam, Mengawas lagi tidur ya. Dan entah suara apa yang di luar, seperti mereka sedang berkomunikasi dengan temannya ya, dengan suara-suara aneh ya. Itu bukan suara bahasa manusia, itu seperti binatang tapi nggak tahu binatang apa ya. Nah, Mangawas mau keluar karena situasinya ya itu becek ya. Sepatu Mangawas basah. Mangawas tidak punya kaki cadangan. Terus udah gitu, kalau Mangawas kaki kotor karena lumpur ya, yaitu perlu apa namanya istilahnya, perlu ekstra untuk membersihinnya karena ini posisi di dalam tenda ini sudah dirubah menjadi tempat tidur gitu. Nah, Mangawas tetap tenangkan diri aja di dalam tenda ya, karena sejauh ini dalam kondisi ya masih aman lah ya. Itu suara ini yang dulu tuh bikin panik Pengawas ya, tapi ya gimana lagi gitu ya. Ini kayak Baraya segitu aja ya. Uh, uh, untuk di pengalaman dengan Mengawas video ini. Oke. Mengawas minta subscribe-nya ya, like, share ya, nyalakan notifikasinya ya Baraya, biar Mengawas terus bersemangat membuat video-video yang uh,